semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Pas energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ada worry, ada fall, sweet dream, fright, Oke. Kita akan klarifikasi satu-satu. Energi untuk hari ini, klarifikasi. Untuk worry, Four of One. Untuk fall, Five of Cup. Sweet dream, Nine of One. Five of Swords, The Emperor. Oke. Di sini aku melihat mungkin beberapa dari kalian di hari ini yang sudah punya pasangan sah, ini tentang pernikahan ya. Mungkin akan ada sikap atau tindakan pasangan kamu yang membuat kamu marah, membuat kamu kecewa. Ya. Tapi di sini meskipun kamu marah, meskipun kamu kecewa, kalau bisa ya, tetap harus bisa mengontrol emosi. Jangan sampai kamu mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Ingat ya, kita memanifestasi semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, entah itu sengaja atau enggak. Jadi di saat kamu marah, jangan sampai kamu melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya kamu ucapkan. Ya, di sini. Jadi semesta ingin memberikan pesan, kalau kamu nanti marah sama pasangan kamu, jangan sampai kamu entah itu grundel di hati ya, kayak ada unek-unek di hati. Awas kamu, begini. Jangan sampai begitu. Atau kamu langsung melontarkan sebuah kata-kata yang mungkin entah itu nyakitin hatinya, atau itu bisa menjadi doa untuk kita. Jadi kontrol emosi kamu. Ya, kontrol ucapan kamu. Oke. Terus di sini ada seseorang yang saat ini sedang bersedih hingga meneteskan air matanya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, ya. Dimana seseorang ini saat ini selalu berdoa menyebut nama kamu. Dia bersedih dengan hubungan kalian, dimana dia berharap untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Ya,
Dia sudah mencoba untuk pergi ke orang spiritual untuk bisa membuat kamu kembali sama dia. Tapi sampai detik ini, apa yang dia lakukan itu belum berhasil. Sehingga ya, dia mencoba saran dari seseorang nih untuk pergi ke tempat, entah itu tempat keramat lah, atau tempat suci, atau sebuah tempat-tempat tertentu yang biasanya ya sama seseorang itu kayak dibuat untuk meminta doa. Tapi sebenarnya meminta doa itu kepada Tuhan ya. Kalau ke tempat-tempat makam atau apa itu ya udah kita berziarah aja gitu ya. Memintanya itu harusnya itu kepada Tuhan. Lah, tapi dia di sini ya karena mungkin ada saran, ada rekomendasi sama dari seseorang itu kayak pergi ke suatu tempat yang dimana di tempat itu kayak sering banget ada orang-orang meminta doa gitu ya agar sebuah doanya terkabul atau apalah gitu ya. Jadi ada seseorang yang pergi ke tempat keramat untuk membuat doa agar kamu bisa segera kembali sama dia karena dia sudah mencoba untuk menggunakan hal spiritual, hal magic tapi tidak ada hasilnya sampai detik ini. Ya. Terus di sini jangan lupa kalau kamu mau tidur ya, kamu harus pagari tidur kamu dengan doa. Jadi kayak kamu kamu mau tidur itu jangan lupa untuk meluangkan waktu berdoa ya, agar kamu terhindar dari gangguan-gangguan seseorang. Ya, karena aku melihat di sini ada sesuatu yang kurang baik sehingga kamu disuruh kayak membuat pagar ketika kamu tidur. Ya, karena kondisi jiwa kita dalam keadaan lemah itu ketika kita tidur. Ya. Misal ada hal-hal magic gampang masuk. Ya, sesuatu yang kurang baik gampang masuk ketika kita lagi tidur. Makanya jangan lupa meluangkan waktu sebelum tidur itu untuk berdoa agar doa kamu itu menjadi pagar untuk kamu. Ya, dalam kondisi tidur kamu itu biar ada pagarnya gitu loh. Ya, biar ada perlindungannya. Ya. Oke. Terus di sini ada seseorang yang sudah pergi, Five of Swords, sudah pergi meninggalkan kamu. Kalian udah nggak bersama lagi. Tapi seseorang ini itu kayak merasa depresi kehilangan kamu. Ya. Ada sebuah penyesalan yang dia rasakan ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu. Sebenarnya seseorang ini tidak bermaksud untuk meninggalkan kamu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dia ceritakan, akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi. Namun saat ini dia kayak ngerasa bersalah, ngerasa tertekan, ngerasa depresi karena sebenarnya dia udah bergantung sama kamu. Ya. Oke. Terus beberapa dari kalian di sini kayak sedang mengalami sebuah kesulitan. Sebuah situasi yang dimana ini kayak benar-benar situasi sulit kamu. Ya, benar-benar situasi yang dimana kamu udah nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, kamu udah nggak tahu harus melakukan apa lagi. Kayak udah benar-benar mentok banget gitu loh. Ya. Bahkan kamu mungkin meminta pertolongan kepada teman kamu atau kepada seseorang ya mungkin dulunya pernah kamu bantu tapi hasilnya nihil. Mereka kayak menjauh dari kamu. Jadi ada yang dimana di sini udah ada kesulitan tapi malah dijauhi teman, dijauhi orang-orang, ya nggak ada yang percaya sama kamu. Terus di sini bahkan ya mungkin ada keluarga gitu ya, keluarga jauh lah atau apa
yang mana kamu minta pertolongan tapi mereka kayak nggak menganggap kamu sebagai saudara gitu ya. Dan di situasi ini tuh kamu kayak merasa bener-bener sendiri banget ya, udah nggak tahu harus ngapain. Bahkan kayak andaikan mati hari ini pun kayak udah siap gitu loh, kayak udah ada yang bener-bener mentok, udah bener-bener kayak sulit banget gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, waduh, tapi dosanya masih banyak nih, gimana nih gitu ya. Tapi kayak ada situasi dimana kamu udah bener-bener kesulitan banget gitu ya, sampai kamu tuh kayak ngerasa kenapa sih Tuhan itu nggak adil gitu. Sampai terlontar kata-kata seperti itu karena kamu saking merasa sulitnya untuk terlepas dari sebuah situasi ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang menguji kamu. Apakah kamu layak untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu raih sebelumnya? Jadi Tuhan di sini akan mengangkat derajat kamu dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Ya. Mungkin orang-orang yang menjauh dari kamu sudah tidak layak untuk ada di hidup kamu. Jadi kamu dijauhkan tuh satu persatu dari orang-orang yang memang tidak memiliki ketulusan buat kamu, yang hanya akan buang-buang waktu kamu, buang-buang energi kamu, buang-buang uang kamu dan sebagainya. Dijauhkanlah semuanya ya, orang-orang toksik ya. Kalau dalam hal spiritual, ini adalah situasi di mana kamu mengalami sebuah kebangkitan spiritual. Ya, hanya orang-orang tertentu nih yang ada di hidup kamu, kayak difilter gitu. Mana yang masih layak, mana yang enggak gitu ya. Bahkan kebanyakan enggak ada yang layak gitu. Ya, bahkan nanti kalau kamu di sini tuh kayak kamu akan menemukan teman baru padahal enggak terlalu deket, tapi dia itu bisa menjadi teman yang baik banget gitu ya, melebihi orang-orang yang pernah ada di hidup kamu. Ya, tapi itu semua ada prosesnya di sini. Jadi jangan kayak ngerasa Tuhan itu nggak adil, tapi Tuhan itu sayang kamu. Makanya kamu diberikan ujian seperti ini. Tuhan itu tidak akan menguji ya hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi jika kamu mengalami ujian yang sangat besar, yang sangat berat, hingga merasa kesulitan ini untuk menghadapinya itu seperti apa, ya, Tuhan merasa dan yakin kamu sanggup untuk melaluinya. Kalau nggak sanggup, ya nggak akan diuji, gitu loh. Kamu diuji seperti ini karena merasa ya kamu sanggup dan akan ada hadiah istimewa untuk kamu di depan sana. Ya, jadi jangan menuduh, jangan tanya, ya Tuhan, kenapa harus saya terus gitu? Kenapa orang-orang di sana bisa ketawa? Kenapa orang-orang di sana nggak merasakan sesuatu hal seperti aku? Ya, mungkin jika Tuhan bisa menjawab, ya kenapa enggak gitu? Ya, karena kamu ya mampu dan yang lain enggak. Dan mungkin setelah kamu bisa benar-benar merenungkan semua ini ya, tanpa menggerutu, tanpa menyalahkan Tuhan, kamu tahu sudah tidak ada lagi orang yang bisa membantu kamu, entah itu teman, keluarga dan sebagainya. Dan akhirnya kamu tahu hanya Tuhan yang bisa membantu kamu, kamu pasrah sama Tuhan. Ya, kamu berdoa hingga kamu menangis, minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, disitulah nanti akan datang seseorang yang bisa membantu kamu, atau nanti akan ada petunjuk, entah kamu lihat TikTok, YouTube, di mana ada sebuah motivasi tertentu, itu akan membuka pikiran kamu. Oh, mungkin aku harus melakukan ini nih gitu ya. Dan dalam hal spiritual ini tadi kebangkitan spiritual ya, sebuah, kalau dalam
pelajaran spiritual ini adalah sebuah proses kebangkitan spiritual. Dihancurkan habis-habis oleh semesta. Dididik kamu hingga menjadi pribadi yang berbeda. Lahirnya diri kamu yang sangat berbeda dengan diri kamu sebelumnya. Mungkin sebelum masa proses kebangkitan spiritual, kamu adalah seseorang yang pemalu, kamu adalah seseorang introvert, pendiam dan sebagainya. Mungkin setelah kebangkitan spiritual ini menjadi diri yang berbeda, kamu lebih berani, ya, kamu lebih bisa mengekspresikan diri, atau malah sebaliknya, kamu adalah seseorang tipe yang suka bersosial, temennya banyak, ya, suka main-main di luar, suka menghabiskan waktu di luar. Tapi setelah kebangkitan spiritual, kamu tahu ternyata banyak orang-orang toksik di dalam hidup kamu. Akhirnya kamu nanti menjadi diri yang berbeda. Kamu lebih suka ya menghabiskan diri di rumah aja karena udah males, ya, terhubung dengan orang-orang yang hanya merugikan kita dan sebagainya. Pokoknya ada diri kita itu yang berbeda banget setelah kamu melalui proses kebangkitan spiritual ini. Bahkan ada juga yang mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, terus benar-benar terpuruk. Nanti kamu itu kayak memiliki karir yang sangat berbeda, ya, di luar ekspektasi kamu. Tapi ternyata karir itu akan membawa kamu kepada sebuah kejayaan atau kemakmuran. Jadi kebangkitan spiritual itu akan melahirkan diri kita yang berbeda, ya. Tapi hati-hatinya, kadang nggak semua orang bisa benar-benar bangkit dari sisi spiritualnya. Ada yang terjebak dalam sisi spiritualnya. Makanya harus benar-benar gitu untuk mencari jawabannya itu di diri sendiri. Kalau orang yang terjebak dalam hal spiritual biasanya akan sering menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan atas sebuah situasi yang terjadi, ya, kesulitan, keterpurukan yang terjadi itu akan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, atau di sini kayak selalu berpikir oh ini magic, ya. Pokoknya hal-hal yang berbau magic dan apapun itu, ya, untuk mencari ke sana kemari, pergi ke dukun satu ke dukun yang lain untuk berobat dan sebagainya gitu. Ya, padahal jawabannya itu ada di renungan diri kamu sendiri, ada di diri kamu sendiri. Ya, kayak gitu. Itu yang masih terjebak, ya, hidupnya masih bingung, ya, nyalain orang lain dan sebagainya. Oke, itu dari sisi spiritual. Ya, kalau dari sisi itu tadi, ya, kamu diuji karena akan ada sesuatu yang sangat spesial yang akan datang buat kamu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ada dissipating. Workaholic, balance, prayer, victim. Oke. Ada situasi di mana kamu, beberapa dari kalian yang gak semuanya, kayak memang udah males gitu, ya. Udah males dengan orang-orang toksik, kayak udah tersadarkan, sehingga ada beberapa dari kalian itu udah mulai menarik diri dari orang-orang yang memang udah gak layak untuk ada dalam hidup kamu. Ada juga di sini beberapa dari kalian yang udah males, kayak males cinta-cintaan, aku fokus kerja aja gitu, ya. Jadi kayak workaholic banget, gila kerja banget. Tapi ingat, tetap harus menyeimbangkan atau menstabilkan tubuh kamu, ya. Jangan kayak diforsir kerja terus, fokus karir, fokus uang, lupa waktu makan, waktu tidur, olahraga. Kalau sakit siapa yang rugi? Ya diri kamu sendiri gitu loh, ya. Jadi kerja oke, doanya oke,
menjaga kesehatan diri juga oke. Ya, akan ada sebuah keseimbangan yang bisa kamu dapatkan di sini. Ya, entah itu dalam segi keuangan, entah itu dalam segi perasaan, akan ada sebuah keseimbangan. Ya, berdoa di sini, jangan lupa berdoa sebelum tidur, ya, agar bisa melindungi atau memagari diri kamu dari hal-hal yang negatif. Ya, dan ada seseorang yang pergi ke tempat-tempat tertentu, tempat-tempat suci, tempat-tempat makam-makam keramat atau tempat apalah ya, untuk meminta doa agar kamu bisa kembali sama dia. Terus di sini ada seseorang yang saat ini itu mungkin kayak playing victim ya, yang bikin kamu marah, bikin kamu emosi, dimana dia itu salah gitu loh, dia itu salah, tapi kayak nggak mau disalahkan gitu loh, ya udah jelas-jelas dia yang salah tapi kayak malah menyalahkan kamu, terus kamu emosi. Mungkin ini pasangan kamu, kenapa nggak ngakuin aja kalau salah gitu loh, bukan malah udah salah tapi banyak aja alasan. Udah daripada nanti kamu stres, tetap kontrol ya emosi kamu, jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang pantas gitu ya, agar tidak menjadi berbalik pada diri kita sendiri ya. Oke. Anggap aja kalau orang-orang yang playing victim gitu, ya udahlah gitu ya, kita aja yang ngalah. Anggap aja punya prinsip kayak ya udahlah, orang lain mungkin salah tapi mungkin aku pun juga tak selalu benar gitu. Ya udah, aku fokus aja untuk berusaha menjadi diri yang baik tanpa merasa diri yang paling baik ya. Ya udahlah, kalau memang dia selalu playing victim seperti itu, mulai saat ini aku nggak usah terlalu berharap sama orang lain ya. Karena sumber kekecewaan kadang dari harapan diri kita sendiri yang terlalu tinggi gitu. Oke. Energi untuk hari ini. Percaya dengan orang yang salah baik di depan namun buruk di belakang. Hati-hati ya. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kamu yang dimana dia care banget sama kamu, kamu udah percaya banget sama dia, tapi ternyata baiknya hanya di depan kamu. Makanya dalam semua hal, terutama dalam uang, jangan terlalu percaya sama seseorang ya, biar kamu gak kecewa. Akan ada berita baik atau kabar yang menyenangkan yang mungkin beberapa dari kalian di hari ini akan dapatkan ya. Awas, hati-hati untuk tidak membeli sesuatu yang tidak penting. Kalau bisa, kalau ada uang lebih ditabung. Kalau bisa ada uang lebih ya, kalau memang ingin beli sesuatu, utamakan dulu mana yang lebih kamu butuhkan gitu ya. Hati-hati untuk tidak melupakan sesuatu. Misalkan pergi ke suatu tempat, ada barang yang tertinggal karena kita lupa, atau jangan sampai ada janji ya, lupa untuk menepati janji. Jangan sampai mungkin ada tagihan atau ada sesuatu yang harus dibayarkan di tanggal ini, di hari ini, kamu lupa gitu ya, akhirnya nanti takut kena denda lah atau apa gitu ya. Jadi jangan sampai melupakan sesuatu hal di sini. Oke. Untuk pesan semesta di hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Aduh, jatuh semua. Pesan semesta untuk hari ini. Wujudkan mimpi. Ya. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu sadari. Meskipun demikian,
Ya, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Jadi, ya, jika saat ini kamu mengusahakan untuk mewujudkan mimpi kamu, sebenarnya kamu bisa mewujudkannya bahkan lebih cepat dari apa yang kamu prediksi atau apa yang kamu duga, ya, di sini. Jadi lebih cepat dari yang kamu sadari. Jadi, tapi dalam proses untuk menggapainya tetap ya kamu harus bersungguh-sungguh dan sabar dalam prosesnya. Ya, tapi di sini ada kemungkinan untuk lebih cepat terwujud. Jadi terus mewujudkan, terus berusaha, jangan menyerah ya. Jangan hanya jadikan apa yang menjadi impian kamu ini hanya angan-angan semata, tapi lakukan ya. Bergeraklah. Kuat dan tegar, ya, sesungguhnya kamu jauh lebih kuat dan tegar dibandingkan apa yang kamu kira. Jangan menyerah, kekuatan dan ketegaran ini akan mendatangkan hasil yang membahagiakan. Iya, seperti itu tadi ya, kamu merasa kamu gak mampu untuk menghadapi sebuah situasi, kamu bertanya-tanya kenapa harus aku yang begini, kenapa orang lain enggak gitu loh. Karena ya tanpa kamu sadari Tuhan menganggap kamu lebih kuat dari yang kamu kira gitu loh. Ya, kamu adalah orang yang kuat, makanya kamu yang diberikan sebuah ujian ini untuk kamu bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya, jadi ada sebuah hal indah setelah kamu melewati proses ini. Jadi jangan mudah menyerah, kamu harus kuat gitu loh. Mungkin kalau dipikir-pikir misalkan ya kayak sempet, masa sih aku sanggup untuk menghadapi semua ini, masa sih aku kuat, masa sih aku bisa gitu loh. Padahal di sini kamu itu kuat, kamu itu tegar, bahkan lebih kuat dari apa yang kamu kira gitu loh. Ya. Oke, satu lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus akan membuatmu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya. Lalu tinggalkan. Selebihnya sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Entah itu mengenai kegagalan cinta, kegagalan usaha, keuangan, dan sebagainya. Yang dimana kalau kamu terus-terusan meratapi tentang sesuatu yang udah berlalu, sesuatu yang terjadi, akan hanya membuat beban pikiran kamu. Ya, akan membuat kamu lelah sendiri. Jadi mungkin ada rasa nggak terima, ada rasa menyesali, menyayangkan sesuatu yang udah terjadi, hanya akan membuat beban pikiran kamu, hanya akan membuat kamu stres dan lelah sendiri. Taruh semuanya, letakkan semuanya, ambil aja pembelajaran-pembelajaran penting dari semua itu. Jangan memikirkan, aduh tapi kan aku udah membuat modal segini, tapi kenapa hancur, kenapa gagal, pasti nih ada orang yang berusaha untuk menutup rezeki, pasti nih ada orang yang gak suka dan sebagainya. Stop, yang lalu biarlah berlalu, ambil pembelajarannya. Oh, mungkin aku gagal di sini karena aku terlalu percaya sama seseorang nih. Oh, mungkin aku gagal ternyata cara market aku, cara jualan aku atau barangnya begini begitu nih. Ambil pembelajarannya aja. Jangan meratapi hal-hal yang udah saatnya kamu lepaskan gitu. Dalam hubungan juga seperti itu. Ya, ada rasa nggak terima karena kamu udah berkorban banyak, kamu udah melakukan apapun. Jadi masa dia udah bisa bahagia? Aku tuh udah melakukan ini, aku udah melakukan itu, kok enak? Dia harus dapat karma dan sebagainya. Udah, stop. Semua itu hanya akan membuat kamu stres sendiri. Semua itu hanya akan membuat kamu terbebani dan lelah sendiri. Udah, taruh aja, ambil pelajarannya. Oh, agar aku gak kecewa nanti kalau aku mengenal seseorang, aku gak usah terlalu berharap tinggi dulu lah. Aku kenali dulu dia, gimana sifat aslinya, gimana dia menyelesaikan masalah.
Ya, aku harus mengenali dulu tanpa memiliki rasa atau harapan tinggi gitu, agar aku nggak kecewa sendiri. Ya, oke, yang kemarin mungkin aku terlalu percaya, mungkin aku terlalu overthinking sehingga seseorang nggak nyaman, sehingga mencari kenyaman di luar gitu. Jadi pembelajarannya bukan rasa nggak terimanya, bukan terus-terusan mengenang sesuatu di masa lalunya. Itu hanya akan membuat kamu lelah sendiri, gitu loh. Sudah saatnya kamu mengakhiri semuanya, sudah saatnya kamu menyelesaikan semuanya dan menyembuhkan apa yang mungkin tidak seimbang. Tidak seimbang itu mungkin ada rasa menyesalnya, ada rasa nggak terima, sakit hati, dendam. Itu kamu harus sembuhkan itu. Oke. Itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk pembacaan di hari ini ya. Bye bye.